Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Husnul Fik. Kali ini saya akan membahas tentang menyusupnya Ba'alawi di Jatman, Patman, Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan PBNU. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya adalah Dr. Husnul Fik MPD, alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember dan alumni Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pemirsa yang saya hormati, keberadaan Habib Ba'alawi yang cukup licin dan bikin sebuah organisasi lumpuh sejak dulu sudah menjadi sebuah kenyataan. Saya selaku sejarawan mengamati dengan detail saat Ba'alawi menyusup di dalam organisasi Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Partai Sarekat Islam Indonesia, juga termasuk NU dan Jatman akhir-akhir ini. Ketika Habib Ba'alawi dengan tokohnya Habib Lutfi bin Yahya masuk dalam jajaran kepengurusan PBNU, awalnya sangat dipercaya dan dihormati oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, sehingga beliaunya ini menjadi seorang yang dipercaya untuk memimpin Jatman yang merupakan Banom DNU. Beliau berhasil memimpin Jatman dalam beberapa dekade, tetapi Habib Lutfi tidak berhasil menjadi Rais Am PBNU, padahal Habib Lutfi mempunyai cita-cita untuk menjadi Rais Am PBNU karena punya visi misi tersendiri dengan harapan nantinya NU akan dirubah sejarahnya bahwa NU adalah milik keluarganya sendiri. Hal ini dalam perkembangannya terbukti bahwa Habib Lutfi telah memalsukan sejarah NU dengan menyatakan bahwa Habib Hasyim kakeknya atau ayahnya itu merupakan pendiri dari NU itu sendiri. Nah, ini diketahui oleh Jamiah NU Kultural bahwa Habib Lutfi telah memalsukan sejarah berdiri NU. Nah, dari sinilah awal dari kejatuhan marwah dari Habib Lutfi dan runtuhnya Habib Lutfi sebagai seorang ulama sufi dunia maupun ulama sufi di NU ini. Sebagai puncak dari karirnya bahwa Jatman yang dipimpin oleh Habib Lutfi dibekukan oleh PBNU. Kemudian berlanjut pada Kongres Jatman ke-13 di Boyolali
dengan terpilihnya sebagai Rois Am Kiai Haji Ahmad Halwani sebagai Rois Am dan Profesor Ali Maskur Musa sebagai Mudir Ali. Ini berarti bahwa Habib Lutfi bin Yahya sudah jatuh tertimpa tangga, meskipun beliaunya sendiri mendirikan Patman, perkumpulan Jamiah Thariqah, yang gini muktamarnya selalu diundur terus. Ini menunjukkan bahwa Habib Lutfi sudah mengalami kecemasan dan tidak berani untuk mengadakan muktamar Patman yang didirikan oleh dirinya sendiri bersama pengurus yang lain. Perlu diketahui bahwa dalam tinjauan sejarah memang Habib Ba'alawi ini selalu menyusup ke dalam organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Pada masa berdirinya Sarekat Dagang Islam yang dipelopori oleh Haji Saman pada tahun 1905 ini, awalnya Sarekat Dagang Islam ini sangat berjaya sekali, mampu menyaingi pedagang-pedagang Cina yang saat itu dikeluhkan oleh orang-orang Jawa dan berhasil dan sukses. Tetapi kemudian tokoh-tokoh di Sarekat Dagang Islam itu tertipu oleh Habib Utsman bin Yahya, karena tertipunya bahwa dikiranya Habib Utsman bin Yahya ini keturunan Rasulullah. Maka Habib Utsman bin Yahya diundang dalam acara-acara yang sangat penting di organisasi Sarekat Dagang Islam. Habib Utsman bin Yahya memberikan pidato dan nasihat kepada seluruh pengurus Sarekat Dagang Islam. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan organisasi Sarekat Dagang Islam lama-kelamaan menurun karena percaya dengan Habib Utsman bin Yahya yang merupakan antek Belanda, yang merupakan mufti Batavia yang diangkat oleh Belanda, dan karya-karyanya pun menjadi rujukan dari tokoh dan organisasi. Akibatnya pun lumpuh total, sehingga dalam perkembangannya Sarekat Dagang Islam menjadi organisasi Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Setelah Habib Utsman bin Yahya meninggal dunia pada tahun 1921, Sarekat Islam muncul dengan gagahnya, organisasi yang non-konfrontasi dengan Belanda, sehingga Haji Umar Said Cokro Aminoto menjadi seorang yang digelari oleh rakyat Jawa dengan nama Raja Tanpa Mahkota. Anggotanya pun terbuka, awalnya hanya di Jawa, tetapi di seluruh pulau-pulau Indonesia, Kalimantan, Sumatera, dan daerah lainnya juga masuk ke dalam
Syarikat Islam. Begitu juga Pulau Madura banyak yang masuk syarikat Islam. Daerah Sulawesi juga banyak. Perjalanan syarikat Islam awalnya sama dengan Syarikat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi, seorang pedagang. Nah, syarikat Islam yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto pun, organisasi ini banyak dimasuki oleh para habib. Salah satu tokoh habib yang cukup terkenal masuk di syarikat Islam yaitu adalah Abdullah bin Alwi Alatas dan sejumlah tokoh habib yang lainnya. Nah, banyaknya tokoh-tokoh Habib Alawi masuk ke syarikat Islam ini menjadikan syarikat Islam yang dipimpin oleh Haji Umar Cokro Aminoto semakin lama semakin surut, tidak mempunyai wibawa dan tidak mempunyai kekuatan. Puncaknya adalah ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto meninggal dunia. Selanjutnya syarikat Islam pun menjadi lumpuh, tidak memiliki kekuatan, karena penasihat daripada syarikat Islam ini adalah dipegang oleh Habib Alawi. Kemudian syarikat Islam setelah tidak berdaya menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Agus Salim. Agus Salim itu yang cukup terkenal dan merupakan seorang menteri luar negeri di era Bung Karno. Ini awalnya mulanya ya sama dengan Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam berjaya. Tetapi kemudian para Habib Alawi juga memasuki organisasi Partai Syarikat Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Agus Salim. Apa yang terjadi? Akhirnya Partai Syarikat Islam Indonesia pun lumpuh, hingga pada pemilu saat reformasi pun menjadi Syarikat Islam tapi tidak memiliki massa. Ini merupakan keberhasilan para Habib Alawi menyusup ke dalam Partai Syarikat Islam, Syarikat Islam dan Syarikat Dagang Islam. Setelah runtuhnya Partai Syarikat Islam Indonesia ini, setelah zaman reformasi, banyak Habib Alawi yang masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Pasca reformasi ini banyak sekali Habib Alawi yang masuk ke dalam PBNU. Tetapi mereka baik-baik saja di masa kepemimpinan Gus Dur. Tapi di luar PBNU ada Front Pembela Islam yang Habib Rizik melakukan penyerangan kepada Gus Dur. Pada waktu itu Gus Dur jadi presiden. Habib Rizik menyatakan Gus Dur sebagai buta mata dan buta hati. Ini Kiai Said Akil Siraj tidak terima dengan pernyataan Habib Rizik, kemudian melakukan perlawanan dan usul kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan FPI, dan FPI itu akhirnya bubar. Dalam perkembangan selanjutnya
saat ini PBNU dipimpin oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rais Am PBNU dengan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf Watan Vidya dan sekjiknya Gus Ipul. Ini pada kepemimpinan ini ada 9 Habib yang menjadi pengurus PBNU di pusat sana. Nah, dari sini timbul gejolak yang luar biasa, yaitu Habib Lutfi mendirikan Patmat, membawa jadwalnya Patmat. Kemudian ada gerakan untuk MLB PBNU yang dibuat oleh Gus Salam yang meminta Kiai Miftahul Akhyar dan Ketua Tanfidiyah PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf untuk mundur dari pengurus. Bahkan pada terakhir Pramuktamar justru meminta untuk dipecat sebagai keputusan Pramuktamar. Hingga saat ini adalah pro kontra. Ada satu Habib yang berasal dari luar Jawa menyatakan diri mengundurkan diri dari PBNU, dan sepertinya beliau sadar bahwa sebagian besar Jamiah NU tidak menyukai para Habib. Nah, untuk PBNU telah berhasil membekukan jadman kepemimpinan dari Habib Lutfi. Satu persoalan PBNU sudah berhasil menyelesaikan masalah ini. Tetapi untuk satu masalah belum bisa diselesaikan, yaitu orang-orang yang menginginkan muktamar luar biasa. Juga satu lagi yaitu PBNU belum mampu menyelesaikan polemik nasab ini. Gus Fuad Pleret menginginkan para Habib di tubuh NU ini untuk dipecat, tapi tidak dilakukan. Malahan Kiai Maduddin, seorang yang mengungkap kebohongan nasab dari Mbak Alawi Paladi, pecat secara halus di Pesdang PBNU. Nah, dari sinilah dua gejolak masih ada, yaitu MLB Muktamar luar biasa NU, dan masalah nasab ini merupakan PR dari PBNU yang saat ini. Mengapa hal ini terjadi? Perbedaan antara kelompok pengurus PBNU struktural dengan kultural ini karena ada perbedaan paham. Kalau dalam mata kuliah sejarah pemikiran Islam yang saya pelajari di saat kuliah di Pascasarjana yang Sunan Ampel dulu, bahwa memang terjadi perbedaan pemikiran. Kalau pemikiran NU kultural itu pemikiran asli dari NU ya. Tetapi untuk PBNU ini sepertinya tidak asli pemikiran NU. Karena apa?
karena Kiai Haji Yahya Stakuf itu adalah alumni HMI dan Gus Ipul Sekjen PBNU adalah alumni HMI, di mana pola pemikiran HMI itu sangat berbeda dengan pola pemikiran Jamiah Nahdlatul Ulama. Begitu juga pola pemikiran Kiai Haji Miftahul Akhyar yang cenderung ke Habib Ba'alawi, yang menyatakan bahwa kalau tidak ada para Habib Ba'alawi maka umat Islam tidak tahu apa-apa. Padahal ya mereka tidak memiliki peran yang besar terhadap Jamiah NU. Nah, ini jelas bahwa dalam tinjauan sejarah pemikiran Islam ada gap antara NU kultural dan NU struktural gitu. Bahkan di situ ada 9 Ba'alawi. Ini untuk kepengurusan sekarang ini memang terjadi gap. Kalau pada zaman Gus Dur tidak ada gap karena antara kepengurusan PBNU dengan NU kultural sama, satu visi, satu pemikiran. Demikian pada saat ketuanya Kiai Hasyim Mujadi, walaupun Kiai Hasyim Mujadi alumni Gontor yang merupakan pondok modern, tapi pemikiran Kiai Hasyim Mujadi ini sama dengan pemikiran para NU kultural sehingga tidak ada gejolak. Cuma dari segi politik antara Kiai Hasyim Mujadi dengan Gus Dur ini berbeda. Ketika Gus Dur diturunkan oleh Megawati, Aman Rais dan anggota DPR RI pada waktu itu, Kiai Hasyim Mujadi tidak membela Gus Dur, malah Kiai Hasyim Mujadi membela Megawati, bahkan bersedia menjadi wakil presiden. Ini berarti mengkhianati Gus Dur. Ini fakta sejarah. Berbeda dengan Kiai Haji Said Agil Sirot, ini merupakan orang-orang yang sama pemikiran dengan NU kultural. Nah, dengan Kiai Haji Said Agil Sirot menjabat sebagai ketua Tanfidiyah, ini NU mengalami pemikiran yang sangat luas, baik citranya di dunia luar negeri maupun di dalam negeri sangat baik sekali, tidak ada masalah. Dan Kiai Said mampu dan berhasil menjadikan Hari Santri sebagai hari nasional. Ini kan bagus ya. Sementara Ketua PBNU saat ini Kiai Haji Yahya Stakuf dengan jargon fikih peradaban ini belum ada hasilnya nyata, malah banyak kacaunya, banyak polemik antara PBNU dan NU struktural. Bahkan ada kekeliruan dari Kiai Haji Yahya Stakuf mengangkat bendahara yang terlibat korupsi. Mereka orang dari PD. Ini sebenarnya kesalahan fatal dalam sejarah NU. Tidak ada. Sebenarnya NU ya harus sebenarnya yang menjadi pengurus ya orang-orang yang ahli agama dan ahli umum. Jangan orang-orang politisi dimasukkan, sehingga apa? Organisasi NU tercoreng dengan adanya bendahara yang korupsi. Itu, dengan demikian saya menilai kondisi PBNU sekarang masih marwahnya masih belum bagus ya.
Ini tantangan dari Gus Yahya. Ya, ini kan akibat daripada statement beliaunya ketika mau mencalonkan bahwa NU tidak akan dibawa ke ranah politik. Tapi faktanya NU dibawa ke ranah politik. Ini banyak NU kultural ini yang memperhatikan dan protes. Kok setelah jadi ketua umum arahnya ke politik ini ya, sehingga ini menjadikan persoalan di antara NU kultural dan NU struktural. Oleh karena itu, persoalan-persoalan ini haruslah dihadapi dengan pikiran yang tenang dan jiwa yang tenang. Kalau saya analisa lebih dalam, ini bermula dari masuknya banyak Habib yang tidak dipahami, ya mungkin tidak mengetahui sejarah ya, bahwa masuknya Habib ke organisasi Islam ini sangat berbahaya juga, mau melumpuhkan. Yang sudah sukses dilumpuhkan ya Sarekat Dagang Islam, Partai Sarekat Islam. Juga Budi Utomo itu juga banyak para Habib yang masuk. Awalnya Budi Utomo itu kan menentang Belanda secara halus. Tapi begitu Budi Utomo meninggal dan organ Budi Utomo itu banyak Habib, maka lumpuh juga ini. Nah, sekarang ini di NU juga banyak Habib. Nah, setelah Jatman mengadakan kongres ke-13 di Boyolali, Asrama Haji Donohudan, ini terpilih seorang tokoh asli NU ya. Kiai Halwani merupakan tokoh NU. Terus Profesor Ali Maskur Musa ini merupakan tokoh NU, ya memang dia adalah mantan ketua PMII, jadi jelas bahwa jalur pemikiran Islamnya NU ya. NU asli kan, berbeda dengan Gus Ipul dan Gus Yahya yang HMI ya. Karena HMI itu didirikan laskar oleh tokoh yang berasal dari luar Jawa, itu Lafran Pane ya. Ini tokoh Muhammadiyah sebenarnya kan. Jadi pemikiran antara Gus Yahya dan Gus Ipul ini HMI ini berbeda dengan Profesor Ali Maskur. Ini kalau Ali Maskur ini merupakan kader PMI, begitu juga Cak Muhaimin Iskandar juga PMI, ini merupakan nyambung kalau dengan NU kultural gitu. Kalau Gus Ipul dengan Gus Yahya ini kan HMI, jadi agak ada berbeda. Memang dia aktif di NU jadi pengurus PBNU, tapi pola pemikiran HMI dengan PMI itu tidak sama. Ya, oleh karena itu wajar kalau sehingga terjadi konflik, ada perbedaan antara NU kultural dan NU struktural. Oleh karena itu, setelah Jatman memiliki SM yang baru, yaitu Kiai Haji Khalwani dan Ketua Mudir Ali, yaitu Profesor Ali Maskur, ya ini hendaklah Jatman ini
bersih daripada para Habib Ba'alawi ya. Memang tidak semua Ba'alawi itu jelek ya, ada yang baik ada. Cuman dari tinjauan sejarah ini lebih baik untuk Jatman pada pengurusan ini jangan sampai ada Habib yang menjadi pengurus. Jika nanti pada pelantikan akan datang ada Habib yang jadi, maka akan timbul persoalan baru. Sekali lagi saya selaku umat Islam, sejarawan Muslim ya saya punya usul masukan untuk pengurus Jatman ini bersihkan dari para Habib Ba'alawi sehingga tidak ada polemik lagi, tidak ada kontroversi lagi, mengingat keberadaan Patman yang didirikan oleh Habib Lutfi bin Yahya dengan tanda tangan Menkumham ini masih ada dan rencananya juga akan mengadakan muktamar, meskipun muktamarnya akan ditunda terus hanya menunggu waktu saja. Semoga Jatman di bawah pimpinan Kiai Halwani dan Profesor Ali Maskur ini akan membawa dampak yang baik sehingga kedepannya tidak ada polemik lagi, tidak ada masalah lagi, sehingga Jamiah Nahdlatul Ulama dari kultural akan semakin baik dan akan menjadi Jamiah NU yang terbaik sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Pemirsa yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.